Itu kedengaran. Tak taruh di depan sini mikrofonnya untuk analisa yang kedua. Kalau pertama kan di sini, kalau kedua di sini Mas, biasanya suaranya lebih dominan. Nah, itu untuk tahap pengecekan yang kedua ya Mas. Tadi tak record, pertama didengarkan, kemudian perhatikan tangan saya ketika nambah tuas gas di RPM 4000 ada suara krek krek gitu. Oke Mas, informasi mungkin cukup seperti itu. Mas punya jenengan sudah tak test drive. Jadi seperti itu Mas tahapannya ketika jenengan minta servis tuh. Apalagi unit ini kan termasuk rekomendasi. Ketika saya mengerjakan unit rekomendasi Mas, ya enggak semua rekomendasi saya terima, kemudian semua unit tetap saya kerjakan secara maksimal. Kebetulan ini kan unit rekomendasi. Ketika unit rekomendasi hanya interupsi Mas, servis, ganti oli dan lain sebagainya, kemudian dikeluhkan masalah tenaga dan lain sebagainya. Kalau cuman main bongkar servis tanpa mengetahui karakternya, kita tidak akan tahu Mas penyakitnya. Ketika kita tidak tahu karakter, tidak tahu penyakitnya, hanya main servis, CVT, terus throttle body bersihkan, kita tidak paham suara seperti tadi, saya yakin Mas, ketika atau setelah servis selesai kemudian unit diserahkan konsumen, pasti hasilnya sama saja Mas, bisa dikatakan tanpa perubahan gitu loh. Nah, itu Mas poin pertama atau yang saya utamakan ketika ada unit rekomendasi. Poin pertama yang saya utamakan, seseorang yang merekomendasi itu tidak akan disalahkan oleh orang yang punya unit ini. Dalam arti apa? Menjaga Mas, sama-sama menjaga ketika ada ini Mas, bener itu harusnya pakai kuningan. Kalau pakai baja seperti ini yang kalah itu aspul ini Mas, harusnya pakai baja nggak boleh pakai baja ini. Untuk bosingnya harus pakai kuningan. Kalau pakai ini Mas yang putih, kalah aspul ini jenengan. Salah Mas posisinya, betul salah posisi Mas. Ini masih bagus ya Mas, oli belakang aman Mas, ganda juga aman, dada aman, eklip aman, berarti ganda masih bawaan Mas, masih original bawaan Mas ganda. Ring Mas, tidak ada masalah seal puli depan belakang. Terus cek filter, cek on engine tanpa bahan masalah, harus pakai hantar. Repot ini. Filter cukup tak bersihkan Mas, masalah. Cek suara mesin tengah, masalah ada kalau tak amati Mas,
rumah roller jenengan masih aman, rumah roller masih aman, terus kampas ganda juga tidak mengalami masalah, berarti kalau terbang ya tetap bunyi. Puli belakang aman berarti mas. Makanya saya bilang kalau cuman asal main servis tanpa tahu karakter unit itu, hasilnya tidak akan maksimal mas. Contohnya ini untuk roller ya, standar memang 12 gram seperti ini, punya bit FI starter kasar atau gen 1 gen 2. kemudian mungkin konsumen mengeluhkan masalah tenaga. Nah, ketemu mekanik ontran-ontran mas, malah disilang lebih berat. Loh kok aneh mas. Bit FI gen 1 gen 2 mas, itu termasuk jenis unit yang paling istimewa. Bobot roller 12 tanpa main silang mas, top speed akselerasi sudah paling mentok 110 enteng mas, daripada bit ESP atau bit 2017. Lebih enak ini mas. Nah, kemudian konsumen diarahkan mungkin, oh itu yang bikin bermasalah tenaga bagian fibel masih bagus mas, rumah roller mas masih bagus, kampas ganda masih bagus lah, leses puli juga masih bagus, tidak kendala. Kalau ini iya berpengaruh tenaga, tapi tidak begitu signifikan mas. Ketika ini mengalami trouble atau apa namanya mengalami penyusutan, top speed masih tetap ada mas, itu loh. Nah, ini konsumen sudah tak konfirmasi, tidak masalah, malah seneng ya mas, misalkan hanya servis saja tak servis, tetap kena jasa atau servis tidak masalah, tapi no komplain. Cuman mas kadang kasihan, misalkan ganti oli, cek rem depan belakang, kalau servis mas bersihkan TB plus bersihkan CVT itu di angka 70.000, 70 sampai 75 gitu loh. Ketika konsumen tidak puas, pindah bengkel lagi, keluar uang lagi, masalah tidak selesai. Nah, makanya tak analis, ini yang mengalami kerusakan. Mau ya silahkan, tidak mau ya tidak apa-apa gitu. Intinya seperti itu. Poin yang akan saya sampaikan mas. Ini mas, kalau benar-benar diganti fibelnya, terus laker bagian mangkoknya, tenaga masih utuh, tidak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Makanya itu, setiap unit tetap tak analisa. Kalau konsumen sudah tak konfirmasi dan sudah tak jelaskan, intinya oke mas, servis biasa aja, oke, servis paling bersihkan CVT, terus box filter, terus throttle body. Intinya konsumen sudah tak kasih paham, dan masalah penggantian itu memang nanti dulu. Oke, silahkan, tidak masalah mas, yang penting jenengan sudah tak analisa, kerusakan bukan pada bagian fibel. Ketika jenengan kok punya rezeki, punya uang, mau dibongkar dimanapun mas, silahkan, tidak harus di tempat saya, tidak harus hari ini juga, dan saya tidak ada strategi marketing mas. Intinya saya hanya memberikan analisa, kerusakan bukan di bagian fibel atau lain sebagainya, real di bagian engine tengah, khususnya pasti piston, seperti itu mas. Nah, ketika semua tak berikan informasi, tak jelaskan ke konsumen, konsumen juga mengerti. Ketika konsumen punya rezeki atau punya uang, silahkan diperbaiki, tidak harus di tempat saya mas. Oke bolo, tidak ada maksud untuk menjas atau menjelekkan ya, no comment pokoknya. Monggo bolo, no comment, intinya no comment. Terus inilah, kalau sering dilakukan perawatan di bengkel beres ya seperti ini bolo, kemungkinan besar, tapi saya tidak akan bahas itu. Intinya sudah tak analisa biar konsumen tidak keblontrok jegur kan dana setelah ganti ini dan itu, kok tidak selesai, stres motornya malah kilo. Oke, terus ini mas hasilnya, punya jenengan tak zoom, nah tak flash indikasi mas. Makanya kalau sering melakukan perawatan bengkel beres atau bengkel beres bagus mas, tergantung mekaniknya yang menangani sebenarnya. Bagian intake mas, terus bagian throttle body, bagian TB mas, bagian TB, monggo. Ya cukup bersih lumayan, tetapi bagian depan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongin mas, kotor residu.
Terus intake manifold. Intake manifold, nah monggo punya jenengan. Nah, oke ya Mas, tak servis saja sesuai permintaan jenengan. Siap. Butuh cleaner satu kaleng cleaner cukup, kemudian BBM kurang lebih 1 liter, ini sudah buat nyuci tadi bagian CVT dan sebagainya. Oke Mas, nanti kalau ready tak kabari kemudian Mas. Roller nanti tak silang yang ukurannya bener Mas. Beli enggak Mas? Enggak usah Mas, tak kasih saya. Banyak kok Mas roller yang original masih copotan, tak kasihkan jenengan. Biar akselerasi, gas tengah, top speed dapat gitu loh Mas. Kalau ini Mas buat nanjak ya enggak bisa Mas, enggak bisa, tenaga kurang. Intinya tak buat semaksimal mungkin tanpa penanganan dulu bagian piston. Intinya tak buat lebih enak daripada sebelumnya tak servis gitu loh Mas. Oke Mas, lanjut masih di unit Pit FI ya. Pit FI starter kasar atau Pit FI Gen 1 atau generasi pertama FI. Mas, bagian CVT sudah steril, sudah tak bersihkan. Tutup bak CVT juga. Cuman ini Mas, saran saya nyarankan Mas, tidak suruh ganti. Seharusnya Mas, kalau bak CVT bagian sakar bak CVT Mas, seharusnya jangan pakai yang putih gini Mas. Jangan pakai yang polos baja, pakai yang kuningan. Ketika ini pakai baja Mas, singkalah pasti nanti bagian aspuli Mas. Nah gitu loh Mas, singkalah pasti bagian aspuli ini sini Mas, singkalah ketika jenengan pakai model macam kayak gini. Mungkin ini harganya tak seberapa Mas dibandingkan ini. Mending pakai yang kuningan daripada ini kalah. Ketika ini kalah Mas, harganya 100.000 lebih. Sedangkan itu Mas, perbandingan harganya paling mahal yaitu di angka 50.000, 35 sampai 50.000. Itu hanya saran, saya ndak nyuruh ganti, hanya saran loh Mas. Itu hanya nyaran untuk siapapun yang melakukan penggantian pada lakar bak CVT, alangkah baiknya itu pakai yang kuningan biar as ini aman. Yang kalah hanya kuningannya, tetapi kalau baja itu yang kalah ininya Mas. Ketika ini kalah 100.000 lebih gitu loh perbandingannya, yang logis seperti itu. Terus Mas, TB sudah tak bersihkan semua, steril, bersih, sudah tak bersihkan semua. CVT bersih, aman, Vibel juga aman, tak rakit. Terus bagian intake manifoldnya juga sudah tak bersihkan Mas. Monggo jenengan periksa niki ya Mbak. Nah, sudah tak bersihkan secara maksimal, tinggal rakit kemudian test drive. Terus untuk rollernya Mas, punya jenengan ini kan silang-silang sesat ya, seharusnya standar kan 12, nanti tak ganti yang 12 rata Mas, biar akselerasi sama gas tengah top speed itu dapat. Kalau ini Mas, ini punya peruntukan Pit ISP atau Pit 2017 terlalu berat tuh. Yang standarnya seharusnya 72, tetapi ketika ditambah 2 gram kali 36 berarti 78, terlalu berat. Akselerasi berat, top speed enak Mas, tapi ya enggak mungkin ini di bawah 125 cc. Langkah baiknya itu malah diperingan, jangan dikasih beban lebih berat lagi daripada standarnya gitu. Oke, tinggal rakit kemudian test drive, beres, langsung bayaran. Intinya semua sudah tak jelaskan. Nah, ngene bolos tak karepke, penak ngarep ngene bolos jelaske wae tanpa resiko gitu. Intinya yang bersangkutan nge-ACC dan diberikan pemahaman penjelasan gitu loh. Oke ya, tak rakit, skip aja langsung. Untuk proses perakitan silahkanlah, sudah tahu semua. Intinya ini hanya sebagai informasi atau media informasi kepada konsumen. Oke bolo, unit Pit FI H2017YU punya jenengan Mas, sudah tak tangani. Untuk roller sudah tak timbang lagi Mas. Mungkin ada perbedaan Mas, belum tak tangani dan sesudah tak tangani. Intinya itu Mas, informasi yang saya berikan ke jenengan tidak bermaksud untuk
memeras jenengan atau langsung ganti ndak mas. Saya intinya memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sebetul-betulnya, dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Intinya jenengan masih lumayan daripada untungnya jenengan itu belum melakukan penggantian pada bagian CVT. Kalau jenengan manut ada uang toh pas itu, mungkin jenengan malahan kecewa mas. Jadi seperti itu intinya. Unitnya sudah mas untuk pengereman mas, pengereman toh. Ini keras mas, ini wajib ganti bagian kip remnya, nanti tak ganti. Untuk rem belakang juga masih bagus mas.